Shalom dan selamat bertemu kembali melalui program Mana GTM kelas Makassar saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus memenuhi kami, agar kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Tema renungan kita pada saat ini, Yesus dan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua berharap anak-anaknya bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Untuk itu segala perhatian dicurahkan untuk masa depan mereka. Banyak cara yang dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya bisa sukses. Ada yang mempersiapkan warisan yang cukup bagi mereka. Ada yang memproteksi dengan beragam polis asuransi kesehatan dan pendidikan. Ada yang melatih anak-anaknya bekerja sedini mungkin, sehingga tidak kesulitan dalam menghadapi segala situasi dalam hidupnya. Yang paling umum dilakukan orang tua adalah menyekolahkan mereka dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini memperlihatkan 3 sikap orang dewasa terhadap anak-anak. Pertama, sikap orang tua yang membawa anak-anaknya. Orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk didoakan dan diberkati. Karena itu, meskipun harus berdesak-desakan, tetapi mereka tidak mengenal lelah demi harapannya terpenuhi. Tindakan para orang tua ini mencerminkan harapan orang tua pada umumnya dari masa ke masa. Kita pun sekarang tentunya punya harapan yang sama. Karena itu, sejak masih kecil, anak-anak kita bawa ke gereja dengan harapan diberkati oleh Tuhan. Baptisan merupakan bukti paling konkret dari tindakan kita pada masa kini. Pertanyaannya adalah, apakah konsistensi kita terus terpelihara dalam perjalanan hidup anak-anak kita? Harus diakui bahwa kadang terjadi pasang surut perhatian orang tua dalam menggapai harapannya, terutama pada saat anak-anak harus belajar firman Tuhan, baik di rumah maupun dalam kebaktian anak di gereja. Menurut Ulangan 6 ayat 4-9, orang tua merupakan penanggung jawab utama pendidikan kerohanian bagi anak-anak. Karena itu, seluruh fasilitas yang ada di rumah harus menjadi sarana pembinaan keimanan bagi anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kedua orang dewasa terhadap anak-anak dalam bacaan kita datang dari para murid Yesus. Kerinduan orang tua untuk didoakan dan diberkati oleh Yesus mendapat respon yang kurang menyenangkan dari para murid Yesus. Para murid memarahi orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Memang tidak ada informasi tentang reaksi orang tua dan anak-anak yang dibawa itu. Tetapi kita sudah bisa bayangkan kekecewaan mereka. Mereka sudah berlelah, tetapi justru dimarahi oleh para murid. Sikap para murid ini menjadi pelajaran bagi kita yang ada pada saat ini, agar tidak menjadi penghalang orang tua membawa
anak-anaknya pada Tuhan. Terkadang atas nama norma dan ketertiban, sering ada orang yang kurang senang jika anak-anak dibawa dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu apa tanggapan Yesus atas perilaku para muridnya itu? Alkitab mencatat dengan tegas bahwa Yesus marah kepada para muridnya. Kemarahan Yesus disertai dengan perintah dan peringatan. Kata Yesus, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Ayat 14 bacaan kita. Ada dua hal yang ditegaskan Yesus dalam ayat ini, yakni pertama, jangan menghalang-halangi mereka. Tidak jelas apa alasan para murid memarahi orang tua yang membawa anak-anaknya. Namun yang jelas adalah Yesus tidak senang dengan sikap itu. Yesus justru sebaliknya menerima anak-anak dengan senang hati. Sikap Yesus yang demikian menjadi pukulan telak pada kebijakan para muridnya. Perintah Yesus ini tentunya menjadi perintah yang disampaikan juga kepada kita saat ini, agar tidak menghalang-halangi anak-anak datang kepada Allah. Mungkin secara langsung kita jarang atau tidak pernah melarang anak-anak datang kepada Tuhan. Tetapi secara tidak langsung, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai pejabat gereja, kerap kali membuat anak-anak sulit datang kepada Yesus. Hal itu dapat dilihat dari fasilitas yang kita sediakan yang jauh dari memadai dan tidak ramah terhadap anak-anak untuk datang kepada Yesus. Contoh kecil adalah tempat ibadah anak-anak yang disiapkan oleh gereja masih jauh dari memadai dan ramah terhadap anak. Jarang jemaat yang menyediakan tempat khusus bagi anak-anak untuk beribadah. Itu dalam situasi normal. Lalu bagaimana dengan pada masa pandemi COVID-19 ini? Kelihatannya makin parah. Tidak banyak gereja yang melakukan pelayanan pada anak-anak di tengah wabah yang mengerikan ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hal kedua yang disampaikan oleh Yesus dalam ayat ini mestinya mengagetkan semua orang pada saat itu. Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Pernyataan ini merupakan tamparan telak kepada para murid. Kemungkinan para murid lagi merasa naik daun menjadi orang dekat dengan Yesus. Karena itu, mereka mulai menyeleksi orang yang boleh datang kepada gurunya walaupun tidak ada mandat dari sang guru. Dalam Injil Markus, peringatan Yesus dilanjutkan dengan ungkapan yang sebenarnya menunjuk hidung para murid, yakni, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka ia tidak layak masuk ke dalamnya atau ke dalam kerajaan Allah. Kritik pedas Yesus ini menyiratkan bahwa para murid tidak ada apa-apanya. Justru orang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan sorga, dan bukan seperti murid-murid itu. Kalau kita merujuk pada Matius 18 ayat 4, nampaknya kerendahan hatilah yang menjadi poin penting anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus tidak berakhir pada memarahi para muridnya, tetapi ia memberikan pelayanan yang penuh kasih sayang pada anak-anak. Dalam kitab Injil Markus, dikatakan bahwa Yesus memeluk dan meletakkan tangan untuk memberkati mereka. Sikap Yesus yang penuh perhatian dan kasih sayang menjadi contoh bagi kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai pejabat gereja. Dalam rapat sering banyak orang bicara tentang pelayanan anak yang berkualitas. Namun pada saat eksekusi program untuk pelayanan anak, maka sudah jarang yang bertindak. Dana sering menjadi alasan dominan dalam memberikan pelayanan prioritas bagi anak. Saudara kekasih Tuhan,
Sebelum terlambat, marilah kita mengubah paradigma dalam pelayanan kepada anak-anak. Paradigma itu menyangkut dua hal, yakni perhatian lebih dan yang kedua, gaya kepemimpinan. Perhatian lebih pada anak akan menentukan kualitas pelayanan gereja ke depan. Kalau kita salah perhatian, maka masa depan gereja sudah bisa kita bayangkan. Menyangkut gaya kepemimpinan dalam gereja, jelas sekali Yesus menunjuk pada kerendahan hati seorang anak sebagai model. Bandingkan Matius 18 ayat 4. Kalau Yesus sudah dengan tegas menyampaikan kepada kita, maka janganlah tunda lagi. Tuhan telah memberikan tugas pada kita masing-masing, dan Ia menunggu aksi konkret kita semua. Selamat berkarya bagi kemajuan anak-anak kita. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami sebagai orang tua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak untuk datang kepadamu. Sebagai anak, remaja dan pemuda, berkati kami untuk terus berpaut kepadamu. Berkati kami semua di tengah pandemi COVID-19. Selamatkan dan lindungi kami. Tolong pemerintah dan seluruh aparat negara dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat. Berkati pengabdian para medis, berkati para ahli, agar menemukan vaksin untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Berkati seluruh usaha dan pekerjaan kami. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekianlah mana dan renungan kita pada saat ini.